Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Muslim dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2003211000037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jalur atau part analisis sebagai pemenuhan tugas saat ujian akhir semester mata kuliah metode kuantitatif bisnis 1. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda dan memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Analisis regresi yang hanya memungkinkan hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan analisis jalur untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda. Jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat, tidak hanya secara langsung, namun juga secara tidak langsung. Dalam analisis jalur terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, karena analisis ini merupakan analisis linear berganda, maka memerlukan asumsi-asumsi seperti pada analisis regresi. Yang kedua, pengamatan. Pengamatan atau observasi jalur ini terukur secara langsung, bukan diukur dengan indikator-indikator. Yang ketiga, sangat sensitif pada spesifikasi model, dikarenakan kesalahan dalam memanfaatkan variabel akan berpengaruh terhadap koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung maupun tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang keempat, pada analisis jalur dapat dilakukan dengan regresi ordinary least square atau regresi maksimum likelihood. Penggunaan antara dua metode ini tergantung pada software yang digunakan. Contoh kasus analisis jalur. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya sendiri. Yang pertama ada intensif atau X1, kemudian ada motivasi kerja atau X2, kemudian ada kepuasan kerja atau Y, dan produktivitas ada Z. Nah, sementara itu untuk hipotesis yang akan diuji, yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Untuk yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan untuk yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Baik, berikut merupakan data sekunder yang sudah saya dapatkan dari beberapa referensi, yaitu dari beberapa jurnal dan beberapa website. Nah, kemudian di sini setelah mendapatkan data sekunder, mari kita langsung saja ke SPSS. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah SPSS untuk melakukan analisis jalur atau path analysis. Untuk yang pertama, kita langsung masuk ke variable view. Lalu di sini kita akan memberikan nama-nama variabel yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk yang pertama ada X1, yang kedua ada X2, yang ketiga ada Y, dan yang keempat ada Z. Lalu pada kolom tabel itu kita beri nama sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk X1 itu intensif, untuk X2 itu motivasi kerja, untuk Y itu kepuasan kerja, dan untuk Z yaitu produktivitas. Setelah itu langsung saja kita ke data view. Selanjutnya kita ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah mendapatkan data-data sekunder dari beberapa referensi. Jadi langsung saja kita copy paste. Lalu kita paste di X1. Nah, di sini sudah keluar data-data sekunder yang tadi saya dapatkan dari beberapa referensi. Kemudian kita langsung saja pencet analyze, regression, lalu linear. Nah, di sini sudah ada intensif, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan juga produktivitas. Nah, untuk intensif ini kita tempatkan ke independen. Lalu untuk motivasi kerja kita tempatkan juga di independen. Dan untuk kepuasan kerja kita tempatkan dependen. Nah, kemudian lalu akan keluar data-data seperti ini.
Nah, seperti ini. Setelah mendapatkan data seperti ini, nah setelah keluar hasil seperti ini, kita langsung saja ke analisis jalur model 2. Kita kembali lagi ke SPS yang tadi. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya juga sama. Kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, ini kan sudah tertera data-data yang tadi. Kemudian kita update reset. Kemudian kita masukkan lagi ke intensif ke independen, motivasi kerja ke independen, dan kepuasan kerja kita masukkan ke independen, dan untuk produktivitas kita masukkan ke dependen. Untuk metodenya tetap enter dan lainnya tetap default, dan lalu kita pencet OK. Nah, selanjutnya akan keluar analisis seperti ini, sama seperti yang tadi. Nah, untuk selanjutnya hasil interpretasi datanya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Hasil dan pembahasan analisis jalur model 1 koefisien jalur model 1. Yang pertama, pada tabel koefisien regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, yang mana nilai-nilai dari X1 yakni 0,004 dan X2 yakni 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan untuk yang kedua, nilai R square yang terdapat pada model Sumari adalah sebesar 0,431. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan berpengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 43,1%, sementara sisanya 56,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai-nilai dapat dicari dengan rumus E1V (1 min 0,431 tutup kurung sama dengan 0,7543. Hasil dan pembahasan koefisien jalur model 2. Yang pertama, pada bagian tabel koefisien regresi model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z, yang mana nilai-nilai dari X1 yakni 0,000, X2 yakni 0,0224 dan Y yakni 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Untuk yang kedua, nilai R square yang terdapat pada model Sumari adalah sebesar 0,787. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 78,7%, sementara sisanya adalah 21,3%, merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan V buka kurung 1 min 0,787 tutup kurung sama dengan 0,4615. Nah, kemudian diagram jalur model struktur 1 dan 2 bisa kita lihat sendiri untuk gambarnya. Untuk yang pertama ada intensif atau X1 berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja Y dengan nilai 0,277 beta. Kemudian motivasi kerja atau X2 juga berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja atau Y dengan nilai 0,479 beta. Kemudian intensif X1 juga berpengaruh terhadap produktivitas atau Z dengan nilai 0,342 beta. Juga motivasi kerja atau X2 berpengaruh terhadap produktivitas dengan nilai 0,153. Untuk kepuasan kerja sendiri atau Y juga berpengaruh terhadap produktivitas atau Z dengan nilai 0,552 beta. Untuk nilai E1 sama dengan 0,7543 dan untuk nilai E2 sama dengan 0,4615. Untuk tahap uji hipotesisnya yang pertama yaitu dari analisis X1 terhadap Y diperoleh nilai sig
0,004 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Analisis pengaruh X2 terhadap Y dari analisis diperoleh nilai sig yaitu sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Analisis pengaruh dari X1 terhadap Z diperoleh nilai yaitu 0,00 atau kurang dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Untuk yang keempat yaitu pengaruh X2 terhadap Z dari analisis diperoleh nilai sig sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh X2 yang signifikan terhadap Z. Dan untuk yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z dari analisis diperoleh nilai sig yaitu sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Dan untuk yang keenam, pengaruh analisis dari X1 melalui Y terhadap Z diketahui pengaruh X1 yang diberikan terhadap Z yaitu sebesar 0,32 sedangkan pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yakni 0,277 dikali 0,552 yang hasilnya yakni 0,153. Maka nilai pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,342 ditambah dengan 0,153 dengan hasil yaitu 0,495. Untuk kesimpulannya yaitu intensif atau X1 dan motivasi kerja atau X2 memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepuasan kerja atau Y. Selanjutnya intensif atau X1, motivasi kerja atau X2, dan kepuasan kerja atau Y memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap produktivitas atau Z. Kemudian intensif melalui kepuasan kerja terhadap produktivitas juga memiliki pengaruh langsung yang signifikan, sedangkan motivasi kerja melalui kepuasan kerja terhadap produktivitas tidak berpengaruh secara signifikan.